Karena yang kita hadapi ini itu bukan karena hal biasa. Kita butuh hikmat ilahi, butuh kuasa ilahi untuk menghadapi hari-hari ke depan. Jadi bukan mengandalkan fisik kita lari ke sana kemari. Kita datang ke rumah ke gunung kudusnya Tuhan. Itu dia. Kalau kita baca Alkitab Matius 25 kan, itu bicara tentang gadis yang bijaksana. Ya, kalau seorang gadis yang bijaksana selalu mempersiapkan berdandan cantik untuk berjumpa dan melihat mempelainya. Kita belum lihat kan? Dalam hidup Kristus, aku kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Aku kasihkan. Wow. Tuhan sendiri yang menjadi tembok-tembok berapi mengelilingi kami, Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan berkuasa dan mujizat-Mu, Tuhan. Kuasa-Mu turun atas kami. Malaikat-Mu itu Kau aktifkan di Tuhan. Malaikat perang, Tuhan. Malaikat pembawa berkat, Tuhan. Malaikat penerobos, Tuhan. Tuhan aktifkan pelayanan-pelayanan daripada malaikat-Mu, Tuhan, di tempat ini, Tuhan. Puji-pujilah nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, haleluya. Ya, saya minta yang di belakang coba maju ke depan. Ya, yang di belakang, yang paling belakang tolong maju. Isi dulu bangku yang ada yang masih kotor ini. Haleluya. Karena apa? Semua itu ditopang oleh firman. Amin. Amin. Tidak ada yang lain. Dialah segalanya dalam hidup kita. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap Dia yang the best. Lihat terus. Masuk di dalam. Semua masuk. Tanggalkan semua, tanggalkan masalah, tanggalkan sakit penyakitmu, tanggalkan semua, tanggalkan. Sebab hanya Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Berikan kemuliaan itu bos. Kehadiranku di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata, katakan itu kepada selain pujian sembah, ku serahkan dalam baik-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Katakan dengan jujur kepada Dia.
Yesus
ilmu yang telah dipecah-pecahkan kepada kami semua Tuhan, sehingga semua ini yang mempersatukan kami di tempat ini bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama makan tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya anggur ini juga adalah darah-Mu, darah yang Kau curahkan di kayu salib buat kami semua Tuhan. Karena itu kami mengucap syukur di atas ini Tuhan, dan perjanjian baru ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya inilah darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama. Ya Bapak Ibu, kembali lagi selamat pagi dan selamat datang ya di tempat ini. Dan memang untuk kali ini kita lebih mengedepankan worship dan penyembahannya. Ya seperti Bapak Ibu tahu kan, ya kalau kita belajar di dalam dunia roh itu selalu cuma dua, ya kan, baca firman dan pujian penyembahan. Ya itu akan, kalau pujian penyembahan itu menentukan hati kita ya, plus apalagi menyenangkan hati Tuhan. Nah kalau firman itu membangun roh kita. Gitu. Jadi hari-hari ini kita membutuhkan dua hal ini yang sangat penting ya di dalam kemah suci itu. Ya, kalau kita beribadah di dalamnya ya isinya itu. Terus kita berjalan di dalam 7 roh Allah itu, Roh Kudus. Kita selalu minta, roh Tuhan ada padamu. Roh hikmat, roh ini kita katakan itu. Roh takut akan Tuhan, roh yang mengenal akan Tuhan. Nah, pelayanan kita judulnya ini kan gadis bijak. Pelayanan dunia, kita mulainya dari dunia roh, terus kalau kita lihat namanya itu kan menjadi gadis bijak ya. Kalau kita bicara roh melulu nanti wah ya nggak begitu ya. Jadi kalau kita lihat di dunia Bu Vita kan seluruh dunia roh, aduh gimana gitu, ada yang kurang ini nyambung gitu ya misalnya. Enggak gitu, itu sebagian, itu chapter ya di dalam rancangan rencana Tuhan. Dunia roh itu harus ada, belajar dunia roh ada. Dan baru kali-kali ini loh saya juga baru menemukan ada yang ngajarin dunia roh ini gitu ya. Ini udah akhir zaman. Jadi hal-hal yang supranatural itu bukan satu hal yang suatu hal yang asing gitu loh bagi kita. Justru harus semakin lama semakin kita bisa masuk ke dalamnya. Karena yang kita hadapi ini ya dunia yang kesini ini tuh bukan hal-hal biasa. Ya, kita butuh hikmat ilahi, butuh kuasa ilahi untuk menghadapi hari-hari ke depan. Jadi bukan mengandalkan fisik kita lari ke sana kemari. Kita datang ke rumah ke gunung kudusnya Tuhan. Itu dia. Larinya ke gunung kudusnya Tuhan. Itu yang paling penting. Kalau kita baca Alkitab Matius 25 kan, itu bicara tentang gadis yang bijaksana. Nah, kita ngambilnya dari sana. Ya hikmat Tuhan begitu. Jadi kalau seorang gadis itu yang bijaksana, nah ini mungkin kalau yang sudah menikah ya udah pernah kan ya. Bagaimana proses-prosesnya itu tuh ya, mulai dari pacaran, terus menghadapi mertua ya, saudara-saudaranya harus dihadapi semua, sampai nanti kalau udah mau ya itu dia wedding feast ya. Ya kalau seorang gadis yang bijaksana selalu mempersiapkan berdandan cantik untuk berjumpa dan melihat mempelainya. Kita belum lihat kan, nanti kita hadapan muka dengan muka loh dengan mempelai laki-laki Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dia harus berdandan yang cantik. Yang kedua, gadis bijaksana, gadis yang dia harus mempertahankan kesuciannya dan juga menunjukkan kepercayaannya kepada mereka. Karena kok nggak datang-datang ya? Gimana nih katanya mau jemput saya gitu loh. Jadi bukan cuma mempertahankan kesucian dia, karena kalau kita mau menikah harus ya begitu tuntutannya kan, harus suci. Kamu harus suci sampai diperiksa-periksa kesucian. Ya terus dua. Dia juga harus percaya kalau pasti akan menjemput yang si pria ini akan menjemput saya. Nah, terus dia harus menunggu kan? Menunggu dengan apa? Dengan kesetiaannya kepada kekasihnya. Jadi mempertahankan kesucian, menunjukkan kepercayaannya dan menunggu dengan setia. Itu gadis bijaksana. Nah, gadis bijaksana itu adalah kita semua yang adalah gereja Kristus Yesus. Dia harus suci, kudus, dan berkenan. Nah itu dia. Tidak sama dengan gereja manusia. Ada dua gereja.
Gereja manusia dan gereja Yesus Kristus itu lain. Gereja manusia mengedepankan banyak ibadah dengan berbagai macam corak. Kalau gereja Kristus harus mengenal mempelainya. Makanya kita intim terus. Hari-hari dikejar terus baca Alkitab, dikejar terus dengan pujian penyembahan. Supaya apa? Supaya kita semakin mengenal Tuhan. Jangan-jangan nanti kita kan nggak dikenal gitu ya, bahaya. Ngaku-ngaku doang ya kan. Kan ada tuh di Alkitab kan, kok datang ke pesta nggak pakai pakaian ya? Pakaian pestamu mana? Diusir sama Tuhan. Ya, jadi itu intermesonya teman-teman ya. Harus berdandan cantik kalau mau berjumpa dengan mempelai. Kita sebab akan melihat. Pertahankan kesucian ya, menunjukkan iman percaya saya. Saya pasti berjumpa dengan dia. Nah, itu butuh kesabaran. Sampai ketiduran loh itu perempuan itu. 10-10-nya lagi. Ya, sampai ketiduran. Terus dia harus punya kesetiaan. Ini coba dilihat seperti itu kan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup ya, yang masih tinggal akan diangkat. Ya, garis bawahi kata-kata jangan bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa terangkat dan melihat Tuhan? Ya dong, kalau waktu terangkat nggak lihat kan lucu gitu. Ya, jadi ada dua prinsip teman-teman yang harus kita perhatikan di dalam hal ini. Diangkat dan melihat. Ya, nah saya bacain satu ayat firman Tuhan ya. Dari Ibrani 11 ayat 5. Karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia beroleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Itu kunci rahasianya. Iman, adakah kalau aku datang, ada nggak aku melihat iman? Yang nomor satu tuh itu, perisai iman kita harus gede untuk mempertahankan diri loh menghadapi situasi ini. Jadi orang yang hidupnya dengan iman itu dia berkenan. Itu kunci rahasia nomor 1. Ya, kalau mau diangkat. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi untuk angkat butuh apa? Kita membutuhkan iman. Pertahankan karena bisa murtad loh. Matius 24 bilang banyak yang murtad, bukan sedikit. Karena segala sesuatu berubah, makin susah. Orang sudah semakin tidak percaya satu dengan lain, saling menghakimi, itu udah terjadi loh hari ini. Di YouTube itu ya orang-orang Kristen itu kita lihat aja dia ngapain. Kalau nggak salah, gebuk-gebukan, cakar-cakaran, tuding-tudingan, debat-debatan. Akhirnya apa? Menang-menangan kan? Debat itu kan isinya kalau nggak saya menang, dia kalah. Kalau nggak dia kalah, saya menang gitu. Nggak ada yang lebih dari itu. Emang Yesus dimuliakan di situ? Nggak ada. Jadi kita harus pakai hikmat Tuhan. Jadi kita menggunakan iman ya supaya kita terangkat. Kita menggunakan pakaian kekudusan supaya kita bisa melihat Tuhan. Jadi harus punya iman dan harus hidup dengan kesucian kekudusan. Ini dunia roh nih. Ya. Jadi kita harus ingat, orang benar, kata Paulus, hidup oleh iman. Kuduslah kamu sebab aku kudus, sangat-sangat jelas. Ini yang kita kejar teman-teman. Mungkin di sini banyak ya, karunia-nya banyak ya. Ya, apakah Tuhan bertanya tentang karunia itu? Enggak kan? Karunia itu diberikan kepada kita untuk melayani itu toh. Tapi untuk saya bisa terangkat dan bisa melihat, ya ini dia. Ya, harus punya iman dan kekudusan. Itu yang kita pertahankan. Jangan kesana kemari iman kita nggak keruan gitu loh. Jadi itu rahasianya. Nah, kita harus kedepankan hal yang seperti ini. Ya, Bapak Ibu ya, ini sangat prinsip dan sederhana sekali. Dunia roh menyesatkan begini-begitu. Ini coba aja. Kita cuma mau kasih tahu begitu. Karena salah satu misinya adalah mempersiapkan mempelai Kristus itu supaya bertemu dengan Tuhan. Entry masuknya lewat mana? Belajar dunia roh. Jadi harus terus diikutin gitu loh. Kalau cuman belajar dunia roh nggak begitu. Tuhan menarik semua teman-teman ini lewat belajar dunia roh.
Itu aja rahasianya, nggak usah rame-rame itu apa sih? Masalah ini kok ada di mana tambatan hati kita? Ya kan? Sebenarnya tahun 2020 itu sudah ada. Tuhan sudah tahu mana yang milikku, mana yang bukan. Tahu. Kalau milikku pasti Mazmur 91, Tuhan adalah perlindunganku, Allah yang aku percaya. Apapun yang terjadi, aku percaya kepada Dia. Ya itu ya, Bapak Ibu, firman Tuhan yang bisa disampaikan. Ya di sini kita lanjut penyembahan lagi ya. Hah? Bagaimana, Bu Win? Oh, oke. Baik, kalau gitu langsung ke Ibu Vita ya di sini ya. Ya, kita berdoa dulu untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami diajar oleh Tuhan untuk hidup di dalam iman dan di dalam kekudusan Tuhan. Semakin nyata kuasa-Mu dan kasih-Mu menerangi setiap hati kami Tuhan. Jamah setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah menerimanya daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ya. Shalom. Ya sebagian udah banyak yang udah ketemu ya dengan saya. Sebagian